Berikut ini akan kita bahas kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu dan kerajaan yang bercorak agama Buddha di Indonesia. Kita mulai dari kerajaan Kutai. Zaman sejarah Indonesia dimulai sejak adanya penemuan tertulis di daerah Kutai. Kutai merupakan sebuah daerah yang terletak di sekitar tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di tempat ini ditemukan prasasti atau batu bersurat berbentuk yupa sebanyak 7 buah. Yupa adalah tugu bertulis yang dibuat sebagai peringatan upacara kurban. Yupa biasa digunakan untuk menambatkan hewan yang akan dijadikan kurban. Semua yupa tersusun dalam bentuk syair yang menggunakan tulisan Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Yupa-yupa yang ditemukan di Kutai tidak merangkah tahun Oleh karena itu, para ahli menentukan usia yupa dengan meneliti bentuk-bentuk huruf dan bahasa yang digunakan. Atas dasar penelitian itu, diketahui bahwa pada sekitar tahun 400 Masehi atau awal abad yang kelima telah berdiri sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Kutai. Hingga kini, Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga. Nama Kudungga merupakan nama asli penduduk setempat. Mungkin sekali ia adalah seorang kepala adat yang sangat berpengaruh. Kudungga mempunyai putra yang bernama Asyawarman. Ketika Asyawarman naik tahta, ia dinobatkan sebagai raja dengan cara Hindu Penobatan raja diperkirakan dengan cara Pratyastoma, yaitu pengangkatan seseorang menjadi kasta yang tinggi. Raja Asyawarman disebut sebagai Wangsakarta atau pendiri keluarga kerajaan. Sejak Asyawarman berkuasa di Kutai, budaya Hindu memasuki kalangan keluarga kerajaan dan mulai mempengaruhi corak kehidupan masyarakat. Asyawarman mempunyai 3 orang anak. Anak yang paling terkemuka ialah Mulawarman. Pada sebuah yupa diterangkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang mulia dan terkemuka yang telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Berdasarkan keterangan ini, diduga kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang cukup kaya dan makmur. Selanjutnya kita masuki kerajaan Tarumanegara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu sekitar tahun 450 Masehi, di sekitar wilayah Jawa Barat dan Banten muncul kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara diduga berasal dari kata taruma yang berarti nila. Para ahli belum dapat memastikan
berkaitan nama Tarumanegara dengan nama Sungai Citarum yang mengalir di Jawa Barat. Keberadaan Tarumanegara diketahui dari 7 buah prasasti, ya, 2 Arcawisnu dan Berita Cina. 5 prasasti ditemukan di Bogor, adapun sisanya masing-masing berada di Jakarta dan Banten. Prasasti-prasasti yang terdapat di Bogor adalah sebagai berikut. Prasasti Ciaruteun, ya, terletak di pinggir sungai Ciaruteun dan bermuara di dekat sungai Cisadane. Yang kedua, prasasti Jambu atau prasasti Pasir Koleangka, ya, terletak di daerah perkebunan jambu berjarak 30 km sebelah barat Bogor. Kemudian yang ketiga, prasasti Kebun Kopi terletak di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Keempat, prasasti Pasir Awi di Muara Cianten. Yang kelima, prasasti Muara Cianten di Muara Cianten. Prasasti yang terdapat di Banten yaitu prasasti Cindang Hyang. Prasasti ini sering disebut juga prasasti Lebak. Prasasti Cidang Hyang ditemukan di pinggir sungai Cidang Hyang, Padenggelang. Adapun prasasti yang terdapat di Jakarta adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang terakhir ditemukan. Prasasti ini memiliki berita paling panjang dibanding prasasti-prasasti lain yang berkisah tentang kerajaan Tarumanegara. Dalam prasasti Tugu dikatakan bahwa Raja Purnawarman telah menggali Sungai Gomati dalam masa pemerintahannya yang ke-22. Panjang sungai 6.122, ya, 6.122 busur, sekitar 12 km, yang dikerjakan dalam jangka waktu 21 hari. Pada akhir pekerjaan penggalian, Raja Purnawarman memberikan hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Sungai Gomati digali untuk mengantisipasi bahaya banjir di aliran sungai Candrabaga, ya, Sungai Bekasi. Upaya Purnawarman ini menyiratkan betapa penuh perhatian raja kepada rakyatnya. Pekerjaan menggali sungai dilakukan secara bergotong royong dan tanpa paksaan. Selain prasasti, berita kerajaan Tarumanegara juga diperoleh dari Cina. Orang-orang Cina menyebut Tarumanegara dengan sebutan Tolomo, ya. Selain itu, Fahien, seorang pendeta Cina, pernah singgah di Tarumanegara selama 5 bulan pada tahun 414 Masehi. Menurutnya, agama yang dianut masyarakat Tarumanegara bukan hanya Hindu, melainkan juga agama Buddha dan agama animisme. Ya, jadi pada waktu itu paling banyak di kerajaan Tarumanegara menganut agama Hindu. Akhir dari keberadaan kerajaan Tarumanegara tidak begitu jelas, ya. Berita Cina hanya menyebutkan bahwa utusan terakhir Tarumanegara yang datang ke negaranya yaitu pada tahun 666 dan tahun 669. Oleh sebab itu, beberapa ahli menduga Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 Masehi.
Oke, selanjutnya kita masuki Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini bercorak agama Buddha. Di dalam catatan sejarah dinasti Tang dikatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera Selatan telah berdiri Kerajaan Silifosi atau Sriwijaya. Sumber mengenai kerajaan itu diperoleh dari 6 buah prasasti yang tersebar di Sumatera bagian selatan dan Pulau Bangka. Prasasti-prasasti itu ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Ya, jadi berikut ini adalah nama-nama prasasti yang ada di Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedudukan Bukit tahun 682 Masehi di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Kemudian yang kedua, Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi di daerah Talang Tuwo sebelah barat Palembang. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu tidak berangkah tahun ya, dekat Palembang. Kemudian yang keempat, Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi dekat Sungai Menduk di Pulau Bangka. Yang kelima, Prasasti Karangbrahi juga tidak berangka tahun di tepi Sungai Merangin, Jambi Hulu. Selanjutnya yang keenam, Prasasti Palas Pasemah ya, tidak berangka tahun di tepi Sungai Pisang, Lampung Selatan. Sumber-sumber asing yang menerangkan Kerajaan Sriwijaya diantaranya Prasasti Ligor tahun 775 Masehi di pantai timur Thailand Selatan. Prasasti Nalanda pertengahan abad ke-9 Masehi dan Prasasti Tanjore tahun 1030 Masehi di India. Sumber amat penting ya, lain diperoleh dari hasil perjalanan Insing. Jadi Insing ini adalah seorang pendeta Buddha Cina. Ia pernah mengunjungi Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Ia singgah lagi pada tahun 688 Masehi dan tinggal selama 7 tahun. Selama di perantauan, Insing berhasil menerjemahkan beberapa buah kitab agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya antara lain Dapunta Hyang Srijaya Naga, Dharmasetu, Bala Putra Dewa, Cudamani Warmadewa, dan Sanggra Mawijaya Tunggawarman. Dan masih banyak lagi raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada abad yang ke-9 Masehi, Bala Putra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya ke puncak kejayaan. Ia juga berhasil mengangkat Sriwijaya untuk diakui sebagai negara maritim, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Buddha. Raja Bala Putra Dewa mampu memperluas wilayah Sriwijaya hingga meliputi Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Karena itu, Kerajaan Sriwijaya sering dikatakan sebagai negara nasional Indonesia yang pertama. Kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah yang strategis di jalur pelayaran India-Cina.
Letak strategis di tepi Selat Malaka memberi peluang untuk memajukan sektor ekonomi, terutama bidang perdagangan. Pada saat itu, banyak kapal asing yang singgah sehingga membuat kerajaan Sriwijaya menjadi maju ya. Untuk menjamin keamanan, kawasan Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Kapal-kapal asing yang lewat merasa aman dan terlindungi dari gangguan perompak. Penguatan armada di laut tersebut semula hanya ditunjukkan untuk melindungi kepentingan para pedagang. Kondisi ini telah mewujudkan Sriwijaya sebagai negara maritim yang kuat. Kerajaan Sriwijaya juga berkembang sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kemajuan agama Buddha di Sriwijaya tidak lepas dari upaya pembangunan wihara di Nalanda. Di tempat ini, banyak pemuda kerajaan Sriwijaya yang belajar agama Buddha untuk beberapa tahun lamanya. Seusai menempuh pendidikan di sana, mereka kembali ke Sriwijaya dan kemudian menyebarluaskan pengetahuan agama Buddha kepada masyarakat. Menurut Insing, agama Buddha semakin berkembang tatkala banyak pendeta dari Cina dan India yang berdatangan ke kerajaan Sriwijaya. Insing sempat menganjurkan kepada para pendeta Cina yang ingin belajar ke India, sebaiknya terlebih dahulu harus mendapatkan pelajaran di Sriwijaya selama 2 atau 3 bulan. Hal ini disebabkan di Sriwijaya ada pendeta Buddha yang masyhur, yaitu Sankhya-kirti. Dia adalah salah seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya. Atas bantuan seorang guru besar agama Buddha dari India, yaitu Dharmapala, perguruan di Sriwijaya mencapai kemajuan yang pesat. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai surut sejak abad ke-11. Kemunduran itu bermula dari serangan yang dilancarkan kerajaan Kolah ya. Ini kerajaan dari India pada tahun 1017 Masehi dan tahun 1025 Masehi. Selain itu, kemunduran kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singosari pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi Pamalayu merupakan misi kerajaan Singosari di bawah Raja Kertanegara yang ingin melemahkan Sriwijaya dengan cara menjalin hubungan dengan Melayu. Ekspedisi Pamalayu telah berhasil membangun kerjasama di antara kedua negara, sehingga Melayu lepas dari Sriwijaya dan muncul sebagai kekuatan baru di Sumatera. Akibat ekspedisi Pamalayu, wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya terpotong di sebelah utara dan timur. Sebagai akibatnya, peranan kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim dan pusat perdagangan semakin tenggelam. Sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi, nama kerajaan Sriwijaya sudah tidak pernah terdengar lagi. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit.
Selanjutnya kita masuki kerajaan Mataram kuno ya, atau Mataram Hindu. Sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram. Munculnya Mataram diterangkan dalam prasasti yang ditemukan di daerah Canggal di barat daya Magelang. Dalam prasasti Canggal diterangkan bahwa Raja Sanjaya telah mendirikan lingga di atas bukit Kunjarakunjah ya, di Gunung Wukir pada tahun 732 Masehi. Mataram yang kaya akan padi dan emas mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Setelah Raja Sana meninggal, negara pecah karena kehilangan pelindung. Penggantinya ialah Raja Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Raja Sanjaya berhasil menaklukkan beberapa daerah sekitarnya dan menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Kerajaan Mataram diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya merupakan raja-raja keturunan Sriwijaya yang menganut agama Hindu. Sedangkan dinasti Syailendra merupakan raja-raja yang diduga berasal dari India Selatan atau dari Kamboja yang menganut agama Buddha Mahayana. Menurut beberapa ahli sejarah, di antara kedua dinasti sering terjadi persaingan, sehingga mereka silih berganti memerintah di Mataram. Raja Sanjaya meninggal pada tahun 746 Masehi. Kemudian ia diganti oleh Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, agama Buddha mulai berkembang di Mataram. Rakai Panangkaran mendirikan Candi Kalasan untuk menghormati Dewi Tara. Ia juga membangun biara untuk para biksu dan biksuni Buddha. Sejak saat itu, keluarga kerajaan yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Agama Buddha mengalami perkembangan yang amat pesat pada masa pemerintahan Samaratungga, anak Rakai Panangkaran. Pada tahun 824 Masehi, ia berhasil membangun Candi Borobudur untuk para penganut Buddha. Samaratungga mempunyai anak yang bernama Pramodawardhani dan Bala putra Dewa. Samaratungga menikahkan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Bala putra Dewa tidak menyetujui perkawinan itu karena terancam kedudukannya sebagai putra mahkota. Karena itu, timbullah perselisihan antara Bala putra Dewa dan Pramodawardhani yang dibantu Rakai Pikatan. Dalam pertikaian itu, Bala putra Dewa menderita kekalahan sehingga melarikan diri ke Sumatera. Kelak ia menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Semenjak Rakai Pikatan berkuasa, kerajaan Mataram menjadi aman dan makmur. Umat Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Toleransi kehidupan beragama terwujud dalam pembangunan dan pemeliharaan candi-candi secara bergotong royong.
Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Balitung tahun 898 hingga tahun 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan. Daerah kekuasaan Mataram meliputi Bagelan ya di Jawa Tengah sampai daerah Malang di Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi, pusat kerajaan Mataram dipindahkan ke Watugaluh ya di Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut para sejarawan, perpindahan pusat kerajaan itu dilakukan karena wilayah Mataram ditimpa bencana letusan gunung api. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, muncul kitab suci agama Buddha Tantrayana, yaitu Sang Hyang Kamahayanikan. Pengganti Empu Sindok ialah Dharmawangsa. Namun pada tahun 1016 Masehi, Dharmawangsa dilanda malapetaka yang mengerikan. Ketika ia sedang menikahkan putrinya dengan Erlangga, ya, putra mahkota kerajaan Bali. Tiba-tiba istana kerajaan diserang tentara Wurawuri, yaitu raja bawahan Dharmawangsa yang dihasut oleh Sriwijaya. Hampir semua pembesar di Mataram gugur dalam kejadian itu. Peristiwa penyerbuan Raja Wurawari terhadap Dharmawangsa dikenal dengan sebutan Pralaya Medang. Sebagai penggantinya, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi raja oleh para pendeta Buddha dan para Brahmana. Pada awal pemerintahannya, kerajaan diguncang berbagai peperangan yang hebat. Perang yang berkecamuk, misalnya perang menghadapi Raja Bismar Prabawa dan Raja Wengkar. Semua peperangan ini dimenangkan oleh Erlangga. Bahkan pada tahun 1033 Masehi, Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wurawari. Selanjutnya, Airlangga menemui kesulitan yang disebabkan putra Dharmawangsa, Samarawijaya, menuntut hak atas kerajaan Mataram. Di lain pihak, putra Airlangga yang kedua, yaitu Mapanji Garasakan, mengingatkan pula tahta kerajaan. Oleh karena itu, pada tahun 1041 Masehi, Airlangga memutuskan untuk membagi dua kerajaan, ya. Pembagian kerajaan itu dilakukan oleh Empu Barada. Mataram pun akhirnya terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Janggala dengan ibu kota Kahuripan dan Kerajaan Panjalu dengan ibu kota Daha. 8 tahun sesudah pembagian kerajaan, Airlangga pun meninggal dunia. Rakyat kemudian membangun patung Airlangga yang mengendarai burung Garuda sebagai penghormatan atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Airlangga. Selanjutnya kita masuki Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Sebelumnya, Majapahit merupakan kawasan hutan tarik yang berada di sekitar delta Sungai Berantas di Mojokerto. Lambat laun, daerah tarik
berubah menjadi kawasan yang maju dan diberi nama Majapahit. Tatkala kekuasaan Singosari redup, Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 Masehi dinobatkan menjadi Raja Majapahit. Ya, dia menjadi raja di kerajaan Majapahit yang pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya kemudian mengawini 4 orang putri Kertanegara dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan dan agar seluruh warisan kerajaan Singosari berpindah kepadanya. Raden Wijaya memerintah dengan baik dan bijaksana. Orang-orang yang dahulu pernah membantunya diberi imbalan. Arya Wiraraja diberi tanah di Lumajang dan diangkat sebagai penasehat. Nambi dijadikan sebagai Mahapati. Lembu Sora diangkat sebagai Pati di Daha. Ranggalawe menjadi Adipati di Tuban. Kebo Anabrang yang berperan di dalam ekspedisi Pamalayu diangkat sebagai Panglima Perang. Akan tetapi, kebijakan Raden Wijaya itu menimbulkan rasa tidak puas bagi Ranggalawe. Ranggalawe tidak menyetujui Nambi menduduki jabatan tinggi sebagai Mahapati. Keadaan ini tentu saja menimbulkan pertentangan di antara tokoh penting ya di kerajaan Majapahit. Namun sebelum masalah dapat diselesaikan, Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi. Raja Majapahit yang menggantikan Raden Wijaya ialah Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328 Masehi. Dalam masa pemerintahannya timbul banyak pemberontakan ya, seperti pemberontakan Nambi tahun 1316, Semi tahun 1318 Masehi, dan Kuti tahun 1319 Masehi. Dari beberapa pemberontakan yang terjadi, pemberontakan Kuti dianggap paling berbahaya. Hal ini telah membuat Jayanegara terpaksa mengungsi ke Bedander ya. Namun, ia dapat diselamatkan oleh pasukan pengawal Raja Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Sebagai tanda terima kasih, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Pati Kahuripan. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Tanca, ya, tabib istana. Jayanegara tidak meninggalkan keturunan. Pilihan pengganti raja jatuh kepada Gayatri. Akan tetapi, Gayatri memilih menjadi seorang biksuni daripada seorang ratu. Akhirnya, tatkala kerajaan Majapahit ketiga jatuh kepada anak Gayatri, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Ya, Tribhuwana Tunggadewi memerintah di kerajaan Majapahit pada tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi tidak lepas juga dari usaha pemberontakan. Pada tahun 1331 Masehi, Sadeng dan Ketah ya, daerah Besuki berupaya melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Berkat tindakan Gajah Mada yang taktis,
pemberontakan itu dengan mudah dapat dipadamkan. Sebagai balas jasa, Gajah Mada pun diangkat menjadi Mahapati atau Perdana Menteri di Kerajaan Majapahit. Pada saat pelantikan Gajah Mada mengucapkan sumpah di hadapan para pembesar istana. Itulah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersumpah tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum Nusantara dapat dipersatukan di bawah naungan Majapahit. Oleh karena itu, Sumpah Gajah Mada terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Untuk membuktikan kesungguhan sumpahnya, pada tahun 1343 Masehi, Gajah Mada mulai mengadakan serangan ke Bali. Upaya pertama Gajah Mada ini berhasil sehingga Bali ditaklukkan. Namun, belum sempat Gajah Mada melaksanakan seluruh sumpahnya, Tribuana Tunggadewi wafat terlebih dahulu pada tahun 1350 Masehi. Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi naik tahta menjadi raja di Kerajaan Majapahit yang keempat dan bergelar Rajasa Negara. Ia adalah putra dari perkawinan Tribuana Tunggadewi dengan Kartawardhana. Hayam Wuruk memerintah dengan didampingi Mahapati Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Di dalam kitab Negara Kertagama dipaparkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian atau Papua. Bahkan beberapa daerah di daratan Asia Tenggara. Sebagai kerajaan besar, Majapahit menerapkan sistem ketatanegaraan yang teratur. Raja dibantu oleh Dewan Batara yang beranggotakan 7 sesepuh kerajaan. Dewan ini bertugas memberikan saran kepada raja-raja Majapahit. Selain itu, raja dibantu Yuwa Raja atau Kumara Raja atau Raja Muda dan rakyat Mahamantri Katrini yang biasanya dijawat oleh para putra raja. Rakyat Mahamantri Katrini terdiri dari 3 orang Mahamentri yang masing-masing bergelar Ihino, Ihalu, dan Isirikan. Sebagai pelaksana pemerintahan, raja menunjuk Rakyan Mantri Pakirakiran, yaitu sekelompok pejabat tinggi yang merupakan sebuah dewan menteri. Bidang sastra dan keindahan bangunan candi amat diperhatikan Para pujangga rajin berkarya. Beberapa karya sastra yang dihasilkan pada zaman kerajaan Majapahit ini antaranya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Sutasoma karya Empu Tantular, Arjuna Wijaya karya Empu Tantular. Pararaton tidak diketahui nama pengarangnya Selanjutnya candi-candi yang dibangun kerajaan Majapahit diantaranya Candi Panataran, Bajang Ratu, Candi Sawentar, Candi Sumerjati, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Tikus, Candi Kedaton, Candi Suku,
dan sebagainya. Penduduk Majapahit memeluk agama Hindu dan sebagian kecil agama Buddha. Perbedaan kedua agama sangat dihargai pada saat itu ya. Hal ini dibuktikan dengan sikap proaktif pemerintah yang memperhatikan aspek kehidupan agama yang berbeda itu. Pemerintah membentuk Dharma Dyaksa Ring Kasaiwan yang mengurus Siwaisme, yaitu Hindu pemuja Siwa, dan Dharma Dyaksa Ring Kasogatan untuk agama Buddha. Selain itu, Hayam Wuruk yang memeluk agama Hindu ternyata dapat bekerja sama dengan Gajah Mada yang beragama Buddha. Perbedaan agama tidak menghalangi kerjasama di antara keduanya. Rakyat pun bahu-membahu membangun kebesaran Majapahit. Gambaran toleransi kehidupan beragama di Majapahit dipaparkan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Kitab ini berisi ajaran agama yang di dalamnya terdapat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan ini sesungguhnya digunakan untuk menyatakan bahwa ajaran Hindu dan Buddha meskipun berbeda tetapi mempunyai asas yang sama. Sebagai negara agraris, Majapahit melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Kerajaan Majapahit juga memiliki bandar-bandar dagang yang besar seperti Bandar Tuban, Surabaya, Ujung Galuh, Canggu, dan Gresik. Wang Tayuan, seorang pedagang Cina yang pernah berkunjung ke Majapahit, berkisah bahwa lada, garam, kain, dan burung kakak tua banyak diperdagangkan di situ. Ya, jadi sejak Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada memerintah di kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan, sehingga kerajaan Majapahit dikenal sebagai negara nasional Indonesia yang kedua. Ya, demikianlah kerajaan Indonesia Hindu dan kerajaan Indonesia Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.